Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah syedina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberi beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat hal alfiat. Dan kita dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahman Suci, NIM 1201643. Saya berasal dari kelas 3 C Akuntan Syariah. Saya berasal dari Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pembahasan atau kesimpulan materi dari mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan tema pengembangan strategi dan perencanaan pemasaran dalam Islam pada pertemuan keempat yang dibimbing langsung oleh Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islami ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih telah membimbing kami dalam mencari ilmu ini. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rencana? Rencana adalah suatu aktivitas kerja organisasi ataupun hasil proses kegiatan dalam manajemen. Rencana merepresentasikan pernyataan niat yang direalisasikan melalui sejumlah program taktik untuk implementasi. Strategi rencana ini mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas pencapaian dan siapa yang akan melakukan pekerjaan dan tautan ke rencana dan tujuan suatu kegiatan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang rencana yaitu surah Al-Anfal ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aidullahu mastatatum min quwwati wa mirabatil qalil tuhibuna bihi adwallahi wa adwakum wa ahrina min dunihim la talamun nahum Allahu ya'lamuhum wa ma tufiku min syai'in fisabili la yuwaffalaikum wa antum latu. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat mengantarkan musuh Allah, musuhmu dan seorang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya kamu dibalas dengan cukup kepadamu dan kami tidak akan dizalimi. Isi kandungan dari surah ini yaitu salah satu yang menjelaskan mengenai perintah Allah kepada umat Islam untuk bersiap-siap menghadapi orang-orang kafir secara terang-menerang yang mengadakan permusuhan ataupun yang belum secara terang-menerang memusuhi. Persiapan yang dibicarakan dalam suara ini yaitu kita harus persiapan iman yang meliputi psikis dan juga persiapan fisik keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang mana Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah Allah pasukan pemanah, demikian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari kuda-kuda yang ditambah lafal limbah berbentuk hadhar. Artinya kuda-kuda yang sengaja disediakan untuk berperang di jalan Allah untuk membuat takut kalian, membuat gentar dengan adanya persiapan. Itu musuh Allah dan musuh kalian. Artinya orang kafir, makanan orang yang selain mereka terdiri dari orang munafik atau orang-orang Yahudi yang kalian tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran dan bagaimana Islam memandang rencana pemasaran ini. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis ini. Merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan orang yang bertujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Dan Islam pemasaran ini yaitu Islam memandang sebagaimana rencana ini merupakan suatu persiapan untuk menghadap suatu kegiatan atau pemasaran sudah yang ingin ditetapkan. Adapun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
Dalam membuat rencana strategi pemasaran dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, melakukan analisis situasi utama. Lakukan analisis SWOT berperan penting dalam proses pemetaan sebuah peluang permasalahatan perusahaan sehingga suatu perusahaan dapat mengetahui permasalahan yang akan muncul di pasar serta membuat perkiraan tentang kematangan sebuah perusahaan. Dalam proses pencapaian pemasaran yang kedua, tujuan serta sasaran harus terbentuk. Setelah kita menganalisis SWOT terbentuk, maka selanjutnya membentuk sebuah tujuan marketing dan mendidik target pemasaran. Permisalan yang bisa diambil adalah perusahaan tahu mengenal informasi siapa serta kemana produk harus dipasarkan. Setelah itu tahu kemana arah tujuan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi guna mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu menyusun strategi dan program berkelanjutan. Tujuan dari target telah dibentuk, makna langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membentuk sebuah strategi dan program yang mana ini sendiri merupakan daya kemampuan sebuah organisasi dalam menciptakan sebuah tindakan berjangka waktu panjang. Adapun beberapa strategi yang harus dilakukan. Yang pertama, memanfaatkan media sosial saat ini, yang mana kan media sosial ini adalah sarana paling ampuh untuk memperkenalkan brand atau produk perusahaan yang dapat menggunakan media sosial berbagai alat pemasaran dengan membuat konten ditunjukkan kepada konsumernya. Yang kedua yaitu kerjasama dengan influencer atau tokoh. Penting zaman sekarang figur publik yang bisa menguntungkan strategi marketing dikenal dengan istilah influencer. Adapun brand ambassador, kerjasama dengan mereka yang dapat menarik perhatian lebih banyak konsumer yang tepat sasarannya. Dan yang ketiga, jalankan hubungan baik dengan konsumer, yang mana salah satu kunci utama dalam strategi marketing yang baik dalam menjalin hubungan baik dengan konsumer, yang mana perusahaan tentu ingin mendapatkan sel konsumer dengan menjual produk yang sebanyak-banyaknya. Adapun ayat yang menjelaskan tentang strategi pemasaran yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan antara minkum wa la tutulu asfasakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaranya kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama, tentukan target konsumen. Pernyataan siapa target konsumen Anda harus bisa dijawab dengan cepat. Ini adalah kaitannya ketika Anda sedang menyusun berbagai upaya marketing, baik saat membuat budget ataupun rencananya. Ambil contoh, apakah produk Anda dapat ditunjuk untuk konsumen kalangan direksi di perusahaan yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500 di majalah Fortune? Apakah produk Anda menargetkan remaja usia 12-17 tahun dan tinggal di negara yang menggunakan bahasa Inggris? Anda perlu mencatat bahwa strategi pemasaran yang hanya konsumen secara general adalah langkah yang buruk. Anda perlu membuat ceruk segmentasi konsumen agar pemasaran bisa lebih tepat sasaran. Mungkin banyak yang mengatakan penting untuk membangun hubungan personal dengan calon konsumen guna memahami karakteristik mereka dan menggali sumber potensial adalah perangkat online dan gratis yang bisa membantu Anda dalam hal ini, yaitu Kentensio. Yang kedua, buat tujuan akhir setelah Anda melakukan poin pertama. Langkah berikutnya adalah membuat tujuan akhir, yang mana tujuan marketing untuk jangka waktu tertentu, misalnya dengan mempromosikan Anda sebagai expert di industri, menjadi penulis lepas untuk blog, memberikan tips dan masukan untuk industri. Langkah ini bisa menjadi strategi Anda, bisa baik beriklan secara gratis. Tujuan lainnya, Anda ingin merekrut karyawan baru. Untuk mencapainya, Anda perlu mendekati penulis blog tekno yang pernah meliputi ruang kantor yang cocok dengan apa yang Anda cari. Contohnya, strategi tersebut menjadikan tujuan marketing Anda lebih efektif dan mudah untuk dieksekusi. Dan yang ketiga, tentukan kanal pemasaran yang sesuai. Untuk membahas poin ini, coba ambil contoh apabila Anda beriklan
banyak membaca makalah Fortune dibandingkan dengan ada dengan atau Adweek bandingan bila Anda beriklan di media semacam Mas Hubble. Jika target konsumen Anda adalah anak remaja usia 17 tahun, apakah cocok bila memilih beriklan di Facebook atau Snapchat? Sebaiknya Anda perlu memahami karakteristik konsumen media mana yang paling banyak dipilih, bahkan seringkali channel marketing yang tepat lebih mudah ditemukan bila Anda memilih media yang niche atau yang bagus. Yang keempat, bentuk tim. Saat membuat rencana marketing, coba Anda lihat orang yang di sekeliling. Apakah di antara mereka Anda yang bisa mengeksekusi seluruh rencana tersebut? Jika tidak ada, apakah Anda punya budget untuk merekrut orang yang marketing? Atau bila Anda sudah punya tim, apakah perlu merekrut lebih banyak orang atau menerima bantuan dari outsource? Banyak orang yang pro dan kontra dalam hal outsource. Namun, ini semua tergantung prinsip yang dianut masing-masing founder. Anda bisa merekrut orang dengan dedikasi yang nol atau pekerja kontrak yang bisa memberikan 120% komitmennya dalam mengerjakan proyek. Dan yang kelima, buat budget marketing. Setelah poin keempat di atas Anda telah selesaikan, artinya Anda sudah bisa memperkirakan berapa besar budget marketing yang dibutuhkan. Budget perlu dibuat konsisten dengan pertumbuhan yang Anda inginkan. Jika Anda memutuskan budget marketing bulanan secara tetap dalam setahun, akan sulit untuk mengukur pertumbuhan bisnis. Cobalah dengan membuat budget yang realistis, mulai dari mengukur talenta yang tersedia dan target marketing serta jangka panjangnya. Misalnya investasi, konten, dan SEO adalah target dan jangka panjang, namun dengan merekrut tim public relation untuk periode tertentu, target ini bisa diselesaikan dengan waktu singkat sekitar 3-4 tahun saja. Sekitar dari 3-4 bulan saja. Secara biaya, tentu saja strategi ini akan lebih mahal. Belum lagi kalau realisasi penjualan belum sejalan dengan rencana. Maka dari itu, semua faktor harus diperhitungkan dengan baik. Adapun strategi pemasaran dalam Islam, yaitu Islam sebagai agama yang mengedepankan prinsip rahmat bagi seluruh alam, senantiasa menginginkan kemaslahatan bagi manusia. Terlebih dalam muamalah, dalam bertransaksi. Terdapat aturan yang jelas apakah transaksi tersebut diperbolehkan atau dilarang. Perkembangan ekonomi di Indonesia berkembang secara dinamis dan kompetitif, sehingga menuntut pelaku bisnis setelah melakukan inovasi dalam merencanakan semua strategi pemasaran yang menguntungkan perusahaan, tetap juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karenanya, perlu dilakukan kajian bagaimana strategi pemasaran yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, terhindar dari transaksi muamalah yang haram. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana atau beberapa strategi pemasaran yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan, yaitu dengan cara yang pertama, melakukan segmentasi pasar. Anda perlu mengklasifikasikan pasar Anda. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Apakah bisnis Anda menyasar kelas menengah atau menengah bawah? Tentunya apa yang dibutuhkan mereka berbeda. Jika Anda sudah mendapatkan segmentasi yang cocok, selanjutnya Anda menentukan sekumpulan orang yang mempunyai kesamaan interest, lalu Anda jadikan kolom penjualan. Dan yang kedua, melakukan positioning. Setelah Anda menentukan segmen pasar, selanjutnya Anda dapat menerapkan strategi pemasaran produk dan jasa selanjutnya, yaitu melakukan positioning agar target market bisnis Anda tidak terlalu melebar. Selain itu, positioning adalah strategi untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor. Contoh sederhananya adalah Anda menargetkan kelas menengah bawah, lalu Anda menyasar anak muda, karyawan, atau mahasiswa. Dengan begitu Anda bisa tahu siapa mereka dan apa yang dibutuhkannya. Berikan nilai tambahan kepada produk Anda atau jasa sehingga melekat di benak mereka.
Yang ketiga, kenali customer Anda. Sebelum Anda menjual produk atau jasa kepada customer, ada baiknya Anda mengetahui siapakah mereka, apa yang sebenarnya mereka mau. Sebagai pembisnis yang baik, Anda harus mampu membaca profil customer Anda sehingga Anda bisa memberi pelayanan terbaik untuk mereka. Cobalah Anda perhatikan tingkah laku mereka, kebiasaan mereka, kemudian Anda bisa menganalisa produk atau jasa apa yang cocok untuk mereka. Dan yang keempat, memilih lokasi yang strategis. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemasaran produk atau jasa adalah pemilihan lokasi yang tepat. Lokasi yang strategis ini membuat konsumen atau mudah untuk menjangkau tempat usaha Anda. Sebaiknya pertimbangkan lokasi Anda dengan matang. Perhatikan di mana target market Anda berada dan kapan mereka melewati tempat usaha Anda. Dan yang kelima, buatlah promosi yang menarik. Setelah Anda telah menentukan lokasi yang strategis, tahap selanjutnya Anda bagaimana tertarik untuk membeli produk atau jasa Anda. Tujuannya promosi adalah mengenalkan produk Anda kepada konsumer yang semula tidak tahu produk Anda menjadi ingin membeli. Berikan promosi yang menarik seperti potongan harga, cashback, atau bonus. Dengan begitu, konsumer akan lebih tertarik untuk mencoba bahkan membeli produk Anda. Yang keenam, jalin hubungan dengan konsumen. Bisnis tidak hanya memikirkan tentang keuntungan saja. Banyak aspek yang harus diperhatikan. Salah satu yang terpenting adalah menjalin hubungan baik terhadap konsumer. Zaman sekarang berhubungan bukan hanya penjualan dan pembeli saja, namun sesama pembeli pun bisa saling tukar informasi lewat sosial media. Buatlah mereka senang atas pelayanan Anda, sehingga mereka bisa membeli feedback positif dan menceritakan kepada yang lainnya. Mulailah mendengarkan mereka apa yang mereka keluhkan. Alangkah lebih baik lagi Anda bisa memberikan solusinya. Jangan sampai mereka bertindak sebaliknya. Mereka kecewa dengan pelayanan Anda dan akhirnya menyebarkan kepada yang lainnya. Jika Anda sudah mendapatkan strategi bisnis yang tepat untuk Anda, jangan melupakan tentang pengelolaan keuangan bisnis Anda. Gunakan tools seperti Harmony Software akuntansi online untuk membantu Anda dalam merapikan pembukuan bisnis Anda. Baiklah, saya akan menyampaikan strategi jika kita memulai usaha agar memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Bahkan jauh sebelum pemasaran itu dimulai, kalian wajib menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Caranya adalah dengan riset, cari tahu produk apa yang jadi kebutuhan serta keinginan calon pelanggan dan belum terpenuhi. Dengan mengetahui kebutuhan konsumen, kalian dapat menentukan segmen pasar dan karakteristik yang kalian tuju. Tak hanya itu, riset membawa kalian menentukan ada atau tidak kompetitor yang berpotensi jadi persaingan berat. Riset yang kalian lakukan adalah dengan mengenal lebih dekat dengan karakter calon konsumen. Hubungan baik yang coba kalian jalin akan membuka jalan untuk mencari tahu apa saja yang jadi kebutuhan dan lakukan hal yang sama pada calon konsumen lainnya. Yang kedua, memilih sasaran pasar sejalan dengan hasil riset dan analisis yang kalian lakukan dalam tahap menentukan pelangganan. Kalian sampai pada tahap pemilihan sasaran pasar target market. Sasaran pasar yang kalian tuju yaitu sekelompok konsumen yang jadi pasaran khusus usaha pemasaran kalian. Adapun cara memilih target market kalian bisa memakai pisau bedah analisis berdasarkan geografis, demografis, dan psikografis. Kebijakan yang kalian lakukan ini tentunya dapat membantu kalian memilih sasaran pasar. Segmentasi atas dasar geografis adalah pengelompokan pelangganan berdasarkan unit geografis, seperti negara, provinsi, dan daerah tertentu. Sedangkan atas dasar demografis, yaitu metode pengelompokan konsumen berdasarkan umur, pendidikan, pendapat, jenis kelamin, dan lainnya. Yang ketiga, mendapatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Langkah selanjutnya dalam tahap perencanaan strategi pemasaran adalah kalian harus mengetahui dulu ada atau tidaknya persaingan di lingkungan yang hendak kalian sasar dan bagaimana penyikapinya. Keberadaan kompetitor bukan tak mungkin menghambat produk kalian laku pasaran. Maka dalam strategi pemasaran kalian harus mengamati persaingan dan mempelajari apa saja keunggulan dan kelemahan dan perbandingan dengan produk kalian. Kelemahan kompetitor merupakan celah bagi produk kalian untuk menawarkan keunggulannya. Semisal produk kompetitor tidak dikemas rapi, kalian bisa menawarkan produk yang punya kemasan rapi dengan harga yang sama. Dan yang keempat, memilih strategi pemasaran. Sebagai acuan dari kinerja untuk mengenalkan produk kalian pada konsumen, maka pengujian dan penelitian menjadi tolok ukur sukses tindakan kalian yang memilih strategi pemasaran. Dalam tahap perencanaan strategi pemasaran, kalian bisa buat perkiraan ke dalam bauran pemasaran. Selanjutnya saya menjelaskan cara mengembangkan strategi pemasaran.
Yang pertama, membangun brand yang kuat. Branding merupakan salah satu hal krusial yang perlu Anda bangun dari awal bisnis berjalan meskipun usaha yang Anda dirikan masih kecil. Anda harus mulai membangun citra yang baik dan meningkatkan brand awareness agar masyarakat sadar dengan usaha yang Anda dirikan. Yang kedua, membuat logo yang menarik. Jika Anda memiliki citra brand yang baik, Anda baiknya jika logo yang mempresentasikan brand Anda juga bagus dan menarik, karena bagaimana juga logo yang dibuatkan akan sangat menempel dengan identitas bisnis Anda. Yang ketiga, menulis konten sebagai strategi. Marketing internet merupakan salah satu cara yang paling tepat dalam melaksanakan strategi marketing pada bisnis Anda. Apabila jika usaha yang Anda bangun merupakan bisnis kecil, lewat internet Anda bisa membangun brand awareness tentang usaha Anda. Sekaligus Anda juga mempromosikan produk yang Anda jual. Anda dapat mengerjakan sendiri atau menghire freelancer content writer untuk menulis produk-produk Anda di forum online. Dan yang keempat, gunakan Facebook Ads hingga saat ini. Media sosial kan masih menjadi wadah yang paling efektif untuk mengembangkan pemasaran usaha Anda kan. Pemasaran lewat media sosial yang bisa Anda lakukan salah satunya adalah dengan Facebook. Yang mana pengguna Facebook di Indonesia sendiri merupakan yang terbanyak keempat di dunia, yaitu mencapai 130 juta orang. Buatlah akun untuk usaha Anda di Facebook. Dengan begitu Anda bisa memperlihatkan produk yang Anda tawarkan kepada calon pembeli, agar halaman usaha Anda mendapatkan banyak sorotan dari pengguna Facebook. Yang kelima, lakukan riset pemasaran tren. Pasar yang selalu berubah membuat Anda harus rajin melakukan riset kecil-kecilan. Tujuannya itu agar Anda bisa memahami kepuasan pelanggan terhadap produk Anda serta untuk mengetahui tren yang sedang disukai oleh pasar. Yang keenam, manfaat media sosial. Tidak hanya dari Facebook, tapi Anda bisa menggunakan segala platform media sosial untuk memaksimalkan strategi marketing usaha Anda. Banyak sekali platform media sosial yang bisa Anda gunakan sebagai sarana promosi seperti Instagram, Twitter, bahkan YouTube. Hingga saat ini, Instagram merupakan platform yang paling efektif untuk mempromosikan usaha Anda. Dengan Instagram, Anda bisa dengan mudah memperlihatkan produk Anda dengan foto yang diupload ke akun Anda dan gunakan hashtag agar dapat dilihat oleh orang banyak. Yang ketujuh, evaluasi bisnis Anda. Melakukan evaluasi terhadap bisnis Anda juga merupakan salah satu strategi marketing yang perlu rutin Anda lakukan. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurima alaikumul maitatu wadamu walahmul kiziri wa ma ulali harillahi bihi wal munqanikatu wal mauquzatu wal mutara yatu wa natihatu wa ma akala sabu'u ila ma zakaitum wa ma zubiha ala nusubi wa an tastasimu bil azlam. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditunduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Isi kandungan surah ini yaitu dalam ayat ini jelaskan makna makanan yang diharamkan, yaitu pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih. Di antaranya hikmah diharamkan bangkai antara lain karena bangkai itu mengandung kuman yang sangat membahayakan kesehatan. Yang kedua, darah, yaitu darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan karena disembelih atau lain-lainnya. Yang ketiga, daging babi, termasuk sebuah anggota tubuhnya. Dan yang keempat, hewan yang disembelih dengan menyebut atau mengagungkan nama selain Allah, seperti menyembah nama berhala. Yang kelima, hewan mati tercekik.
Banyak pendapat menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan mati tercekik, yaitu diantaranya mati karena diikat dan sebagainya, sehingga hewan itu mati dalam keadaan tidak berdaya. Yang keenam, hewan mati dipukuli, yaitu hewan yang mati dipukul dengan benda keras atau dengan benda berat, hingga haramnya menuntut sebagian pendapat mereka darahnya tidak keluar sehingga merusak dagingnya. Dari Syaddad bin Aswus, Rasulullah SAW bersabda, Allah mewajibkan berbuat baik ihsan atas setiap sesuatu. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik, dan kalau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaklah seseorang kamu mempertajam pisau jangan sampai tersiksa binatang sembelihnya. Riwayat Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunan. 7. Hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, seperti jatuh dari atas bukit masuk ke dalam jurang. Yang ke-8, hewan mati karena ditanduk oleh hewan lain. Yang ke-9, hewan yang mati diterkam binatang buas. 10. Hewan yang disembelih untuk berhala, sebagaimana orang yang diperbuat oleh orang Arab pada zaman Zahiliyah yang menyembelih hewan di dekat berhala-berhala yang jumlahnya 360 terdapat di sekitar Ka'bah. Selanjutnya diterangkan tentang haramnya mengundi nasib dengan anak panah, seperti yang dilakukan oleh seorang Arab pada masa jahiliyah, yaitu dengan mengambil 3 anak panah yang belum ada bulu. Salah satu anak panah itu ditulis dengan perkataan Amariha Rabbi, Tuhanku telah menyuruhku. Anak panah yang kedua ditulis dengan perkataan Nahani Rabbi, Tuhanku melarangku. Sedangkan anak panah yang ketiga tidak ditulis apa-apa. Anak panah itu disimpan di dalam Ka'bah. Jika mereka bermaksud mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, mereka minta tolong kepada penjaga Ka'bah mencabut salah satu dari ketiga anak panah tersebut dan melaksanakan apa yang ditulis pada anak panah yang diambil itu. Perbuatan ini dilarang karena mengundikan syirik atau tahayul dan hakarat. Dalam hal ini, menurut ajaran Rasulullah SAW, bila hendak